Segala sesuatu biasanya hanya akan jadi wacana jika direncanakan jauh-jauh hari. Begitulah prinsip Mikhail. Demi membuat resepsi pernikahan putranya berjalan dengan baik, Zean tidak tinggal diam sebenarnya. Meski undangan sudah terlanjur disebar, dia tetap mempertanyakan jawaban Sheila. Beruntungnya Sheila mulai memahami bagaimana tabiat mertuanya yang tidak jauh berbeda dari sang suami. Dalam balutan gaun pengantin yang dirancang khusus ibu hamil itu, kecantikan Sheila begitu terpancar hingga membuat mata Zean terpaku hanya padanya. Harus dengan kalimat apa dia mengungkapkan kecantikan wanita yang dia seret sebagai malaikat dalam hidupnya ini? Sayang, maaf. Kita apa-apa dadakan. Papa memang begitu orangnya. Tanpa menjawab apa-apa, Sheila hanya mengulas senyum seraya menggenggam jemari suaminya. Sejak tadi Zean sama sekali tidak tenang. Begitu banyak kekhawatiran pria itu selama bersanding dengan seorang Ayana Sheila siang ini. Resepsi sederhana, kata Mikhail, tapi bisa dipastikan biayanya cukup untuk hidup Sheila selama setahun. Memang tidak semewah pesta pernikahan Zean yang pertama. Mikhail memikirkan kenyamanan menantunya tentu saja. Tanpa diliput media dan orang-orang yang datang tidak sembarangan, pria itu tengah menegaskan kepada rekan bisnisnya agar tidak ada lagi lamaran yang datang pada Mikhail setiap harinya. Meski sudah diusahakan senyaman itu, tetap saja Zean khawatir. Istrinya tengah hamil 6 bulan, sementara tidur saja. Sheila kerap mengeluh karena pegal ataupun lainnya. Kamu tidak pegal. Perutnya berat kan? Tidak, kan cuma duduk. Kamu jangan banyak gerak. Kebelet atau kenapa sebenarnya? Khawatir, sayang. Kalau kamu belum hamil, aku tenang-tenang saja. Jawab Zean sama sekali tidak marah, meski istrinya berdecak akibat dia yang terlalu banyak gerak. Pertanyaannya sedikit aneh, seperti tidak ada kalimat lain yang digunakan hingga Sheila hanya terkekeh mendengarnya. Sejak tadi Zean sibuk sendiri, padahal dia biasa saja dan tidak selelah itu. Terlebih lagi dia hanya duduk manis dan mengulas senyum pada para tamu undangan nantinya. Resepsi pernikahan Zean adalah awal terbukanya mata banyak orang. Tidak sedikit yang terkejut dan tidak percaya, terlebih lagi melihat kandungan Sheila yang sudah membesar itu. Tertutupnya keluarga Mikhail yang ikut menyembunyikan Sheila memang benar-benar rapi. Sudah berapa lama, Ze? Cepat sekali. Sudah berapa kali dia mendapat pertanyaan semacam itu dari beberapa orang yang memberikan selamat padanya. Setelah sebelumnya Shakil yang sempat marah akibat merasa tidak dianggap oleh Mikhail, kini Zizan dan Zain ikut-ikutan. Haha, apa itu Duda? Sembarangan. Jika sebelumnya dia takut akan ada pertanyaan seperti ini, untuk hari ini berbeda, dan dia merasa sangat baik-baik saja. Bahkan jika perlu, dia akan menceritakan kisah cinta mereka dari awal. Istrimu cantik. Sepertinya pernah bertemu. Jika Zizan berfokus pada Zean, lain halnya dengan Zain. Mendengar pertanyaan semacam itu, Sheila juga nampak berpikir dan mengingat kenangan masa lalunya sewaktu duduk di bangku kuliah. Di mana mantanmu jangan-jangan Zain? Selidik Zizan cari perkara di pernikahan sepupunya. Tidakkah dia sadari sekesal apa wajah Zean saat ini? Bukan, tapi memang aku pernah mengenalnya. Anak Unpad ya? Tanyanya kemudian setelah mengingat wajah wanita itu. Ya benar, istriku memang alumni Unpad. Kenapa? Jangan bilang mahasiswimu. Terka Zean dengan dai yang kini berkerut, menelisik maksud dari sepupunya yang mendadak so akrab begini. Ah, benar ternyata. Wajar familiar. Aku pernah mengajarinya sewaktu menjadi asisten Profesor Zuhdi. Celah pria itu yang membuat Sheila mengangguk pelan. Sejak tadi dia berusaha mengingat. Pria tampan yang dahulu sempat diagung-agungkan teman sekelasnya. Sheila mendadak malu. Di tahun ketiga kuliahnya, mereka memang pernah bertemu. Itu pun hanya beberapa kali selama 1 semester. Sungguh, ingatannya luar biasa bagi Sheila. Hangat sekali keluarga ini. Meski memang sepupu Zean lebih ramah dibandingkan adik-adiknya saat pertemuan pertama, tapi bagi Sheila mereka sama-sama baik. Tidak hanya itu, beberapa wanita yang Zean sebut Oma juga sangat menerima Sheila layaknya cucu sendiri. Mereka sudah tidak lagi muda, tapi sama sekali tidak terlihat lelah, terutama wanita yang tiba-tiba datang membawakan hadiah untuk pengantin wanitanya. Sebuah guci kecil yang Sheila tebak isinya adalah obat herbal. Sungguh, hadiah yang sedikit unik.
Astaga, Oma, hadiahnya kenapa harus di sini? Tidak bisa. Harus cucu Oma yang terima. Dialah Lorenza, wanita yang berperan penting dalam kehidupan asmara Oma dan opanya. Persahabatan mereka berlangsung sangat lama. Bahkan hingga ketika sama-sama sendiri karena terpisahkan maut bersama pasangan masing-masing. Ya tapi buat apa? Istriku sudah hamil. Lagi pula kenapa masih percaya ginian? Tanya Zian mengerutkan dahi. Sejak dahulu ramuan yang Lorenza berikan tidak berubah. Tidak masalah, ramuan itu juga bisa melancarkan ASI, Zian, dan menjaga tubuh istrimu. Tuh, punya Oma masih kenceng. Sialan. Zian memalingkan wajahnya kalau Lorenza menunjukkan bukti dari hasil ramuan itu. Sedikit menyesal mengundangnya. Tapi mau bagaimana lagi, semua adalah tanggung jawab Mikayo. Sheila memerah menahan tawa. Kenapa mereka bisa sekuat ini? Padahal usianya tidak lagi muda. Sementara ibunya justru hanya bisa duduk dengan bantuan kursi roda di sana. Sedikit menyedihkan, tapi Sheila bersyukur masih bisa menatapnya hari ini. Kamu senyum terus? Bahagia? Sangat. Keluarga kamu baik-baik semua. Aku pikir dulu selamanya kita akan begitu. Ucap Sheila ketika mereka hanya berdua saja. Begitu bagaimana? Ya begitu, kan awalnya rencana kita tidak begini. Jawab Sheila menatap balik netra Zian yang menuntut penjelasan. Rencanamu yang tidak begini, tapi tidak denganku. Maksudnya, Sheila mengerutkan dahi. Pasalnya memang perjanjian mereka tidak begitu. Sama sekali Zian tidak mengatakan akan menjadikannya istri sah di awal. Dan Sheila sangat ingat itu. Sejak awal niatku memang begitu, tapi aku tidak mendapatkanmu dengan lebih baik. Maafkan suamimu, aku terlalu pengecut waktu itu. Tidak ada yang salah. Kenapa minta maaf? Kita salah. Mau bagaimanapun, aku menjadi pengkhianat demi kamu. Tapi aku pastikan, itu kali terakhir. Kamu jangan khawatir aku akan melakukan hal yang sama nantinya. Karena jiwaku, kamulah pemiliknya. Dan kamu adalah rumah tempatku pulang, sayang. Tamat season 1. Sampai jumpa di season kedua ya. Masih tetap di novel ini. Terima kasih.